Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Doa kami semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan dalam keadaan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Mari sebelum kita masuk lebih dalam renungan singkat pada hari ini, bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Melalui hidup hamba-Mu, melalui renungan pada pagi hari ini, nama-Mu Tuhan yang diagungkan, ditinggikan, dimuliakan, kekal sampai selama-lamanya. Berbicara atas setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kreatif dan produktif, itu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang kreatif dan produktif. Kita kenal bahwa Allah adalah Allah yang kreatif. Dia juga adalah Allah yang produktif. Dia memakai cara-cara yang unik, cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang sangat kreatif untuk bukan saja memberkati saudara, tapi untuk menolong saudara. Kita temui bahwa dalam hidup kita mengikuti Tuhan, ada banyak cara-cara Tuhan yang di luar pemikiran kita, di luar pemahaman kita, bahkan tidak dapat kita selami, kata Alkitab. Karena dia adalah Allah yang super kreatif dan dia juga Allah yang produktif. Alkitab mengatakan Allah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Menciptakan bumi ini, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan memberkati saudara dan saya dengan segala anugerah dan kebaikannya. Dasar firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas 19. Ayatnya yang ke-26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya juga akan diambil daripadanya. Pandemi adalah masa yang menjadi tantangan bagi setiap saudara dan saya. Banyak hal yang harus kita adaptasi dari keadaan pandemi ini. Kita harusnya bekerja dari rumah, kita bekerja biasanya di kantor, di rumah. Kita biasanya tidak terbiasa dengan yang namanya teknologi. Sekarang terpaksa harus bersahabat dengan teknologi. Ada banyak orang-orang bingung, bahkan saya sebagai hamba Tuhan. Pandemi ini membuat saya biasanya berkhotbah di tengah jemaat, sekarang hanya berkhotbah dengan hanya sekedar kamera yang menatap saudara. Tetapi hal tersebut tidak dapat menghalangi kita untuk terus berkarya, untuk terus bekerja, untuk terus menjadi kreatif dan menjadi orang-orang yang produktif. Dalam Lukas 19 yang baru kita baca tadi, dikisahkan adalah seorang bangsawan yang hendak pergi ke luar negeri untuk melakukan sebuah sesuatu yang luar biasa. Dia menitipkan uang 10 mina kepada 10 hambanya dalam ayat yang ke-12 dan ke-13. Sang tuan memerintahkan para hambanya agar mempergunakan uang tersebut untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan. Karena sekembalinya ia akan meminta tanggung jawab dari mereka. Orang yang pertama dan kedua melaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan keuntungan 10 dan 5 mina. Mereka dipuji oleh hambanya, oleh Tuhannya sebagai hamba yang baik dan setia dalam ayat yang ke-17. Namun orang ketiga tidak mengusahakan uang tersebut. Ia malah menyimpannya saja dengan alasan takut dan sebagainya. Alhasil raja menghukumnya. Raja ini ingin agar hambanya bertindak kreatif dan produktif dalam menggunakan potensi yang digambarkan sebagai talenta atau uang yang dipercayakan kepadanya. Meskipun hanya 1 mina atau 1 talenta, potensi tersebut tidak boleh dipandang remeh. Harus dikembangkan dan harus bertambah banyak. Membuat manfaat bagi diri kita dan memberi manfaat kepada orang lain. Terkadang sadar gak sadar kita cenderung seperti pihak yang ketiga. Kita merasa talenta kita terlalu kecil. Kita merasa mungkin kita hanya memiliki kemampuan kecil. Dan kita merasa mungkin tidak akan berguna bagi orang lain. Dan mungkin kita merasa kita tidak memiliki talenta yang begitu hebat dan luar biasa. Saya percaya bahwa Allah tidak pernah lupa menaruh dalam diri kita sebuah potensi yang luar biasa. Untuk saudara dan saya berdampak bagi dunia ini. Untuk saudara dan saya jadi berkat bagi dunia ini. Karena satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah menciptakan saudara dan saya tanpa memberikan sesuatu yang unik, sesuatu yang spesial, sesuatu yang indah untuk memberkati saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mau apa yang diberikan kepada saudara dilipat gandakan. Apa yang saudara punya hari-hari ini? Dahulu saya orang yang menurut saya mungkin saya nggak bisa apa-apa. Dalam berbagai macam hal, saya bukan orang yang nomor satu.
selalu hanya ada di pertengahan, kalau istilah orang zaman sekarang average. Tapi satu dengan lain hal, saya masuk dalam sebuah pelayanan, saya dibentuk oleh pelayanan dan saya diberkati oleh teman-teman di sekitar pelayanan, pelan tapi pasti oleh anugerah Tuhan melalui komunitas yang Tuhan percayakan di gereja tempat saya melayani, saya mulai mempelajari talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Pelan tapi pasti saya diajar mulai bisa memimpin, saya diajar mulai bisa menjadi seorang leader, saya diajar untuk mulai bisa belajar menyanyi, dan pelan tapi pasti belajar juga untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan, belajar berkhotbah, belajar melayani, dan tanpa saya sadari sampai hari ini, talenta-talenta yang Tuhan berikan, dia terus makin tambahkan. Dia terus makin berikan, dan melalui talenta yang Tuhan percayakan kepada hidup saya percaya Tuhan mau saya jadi berkat. Ketika saya menjadi berkat buat orang lain, maka Tuhan terus menambahkan talenta itu. Karena tujuannya bukan untuk pribadi saya, bukan untuk nama saya, tetapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang saudara punya? Kenali, tanya sama Tuhan, lihat potensi saudara. Biasanya orang-orang di sekitar kita itu selalu atau bahkan mungkin dapat mengenal potensi yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya kalau saudara jago berbicara, kalau ada acara pertemuan, biasanya beberapa orang akan bilang, lo aja yang ngomong, lo kan jago bicara. Atau misalnya saudara punya talenta dalam bidang teknologi, dalam bidang apapun itu, dalam bidang mata kuliah, mata pelajaran, apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, miliki kepercayaan diri, miliki iman, maka Tuhan akan dapat memakai talenta tersebut, bertumbuh, berkembang, berbuah, dilipat gandakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tadi siang saya bertemu dengan seorang anak muda yang memulai sebuah usaha. Dan anak muda tersebut merasa tidak percaya diri karena dia hanya seorang mantan pegawai sebuah perusahaan biasa. Dan dia merasa, ya gimana ya, modalnya kecil, hal-halnya kecil dan sebagainya. Dan firman yang saya sampaikan sama saudara, sampaikan kepada dia, bahwa walaupun kecil, bila disertai dengan Tuhan, akan dapat menjadi besar dan akan berdampak luar biasa. Kunci untuk membuka sebuah pintu yang besar hanya membutuhkan kunci yang kecil. Ketika kita memiliki kunci yang kecil, maka pintu sebesar apapun dapat dibukakan. Ini yang saya percaya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan saudara tanpa memberikan keunggulan kepada saudara, tanpa memberikan potensi talenta kepada saudara. Sama seperti pihak yang ketiga, hamba yang ketiga, dia ketakutan, dia menguburnya. Jangan kubur talentamu karena takut dipermalukan. Jangan kubur kemampuanmu karena gak enak sama orang lain. Biar talenta yang dia berikan kepada saudara ketika engkau lahir ke dunia, boleh engkau kembangkan. Biar engkau boleh menjadi seseorang yang menjadi berkat. Dan melalui talentamu, biar kerajaan surga makin dipermuliakan. Kalau saudara merasa saudara bisa menyanyi, mungkin saudara merasa, suara saya gak terlalu bagus, kembangkan talenta saudara. Saya percaya mungkin dalam diri saudara, Tuhan telah meng-plug in sebuah lagu yang indah untuk memberkati komunitas saudara. Mungkin saudara punya talenta sebagai seorang pelukis. Tapi misalnya merasa pelukisan saudara gak terlalu bagus. Tapi saudara enjoy. Saudara suka melakukan itu. Keep doing that. Terus lakukan itu. Terus memacu diri, terus belajar. Saya percaya, pelan tapi pasti, Tuhan akan memakai talenta saudara. Talentamu akan makin luar biasa, berbuah, dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara. Biar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga bisa diberkati. Saya berdoa, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Agar melalui talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, nama Tuhan yang dipermuliakan, makin banyak jiwa mendekat kepadanya, dan kerajaan yang makin diperlebar. Yang punya surga, Creation Love itu. Bye-bye.